Dan Anda yang mendengarkan Sonora FM 98 Surabaya, hari ini juga kita akan membahas topik yang cukup menarik, sahabat Sonora. Ini yang menjadi dilema pasutri ataupun yang bukan pasutri juga mungkin bisa jadi ya, pasangan yang belum menikah, kunci handphone ataukah tidak. Nah, sahabat Sonora, di zaman sekarang ya, handphone adalah jenis benda yang sifatnya sangat dekat dengan diri kita secara pribadi. Hampir segala aktivitas berkaitan dengan handphone, mulai dari kerjaan, networking, dan juga komunikasi. Bahkan saat bangun tidur pun yang dicari pertama kali pasti handphone kan? Nah, masalahnya terjadi beberapa perbedaan persepsi ya di antara pasutri terkait dengan handphone sebagai barang yang sangat pribadi. Apakah perlu juga diakses oleh pasangan ataukah tidak, sahabat Sonora? Keterbukaan terhadap pasangan memang penting. Tapi apakah kepentingan ini harus merenggut ranah privasi Anda juga, sahabat Sonora? Jadi dilema ya, perlu nggak sih dibuatkan kunci password pada handphone kita? Nanti kita akan bahas lengkapnya selama 1 jam ke depan ini, sahabat Sonora, bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Sonora Surabaya. Saya akan menyapa dulu untuk Kak Nit Kartika Nita Widyasari, SPSI, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo Kak Nit. Halo Mbak Vina. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Oktastika Baden Nirmala, SPSI, CHTCTSA, sekaligus juga praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Halo Mas Okta. Halo Mbak Vina. Kabarnya gimana nih? Spektakuler dong. Spektakuler, luar biasa. Ada yang mau bergabung silakan. Kita buka layanan interaktif, sahabat Sonora, WhatsApp 0811 3049 800. Telepon mau ngobrol-ngobrol langsung dengan kedua narasumber kita juga boleh di 031 732 7102. Anda juga bisa menyapa melalui IG Kata Okta Kartika juga boleh. Mau di Sonora Surabaya juga boleh, sahabat Sonora, dan juga YouTube kita hari ini juga live langsung, sahabat Sonora. Nah, sebelum kita membahas ke topik, saya pengen tanya dulu nih, kalau dari Kak Ninit dan juga Mas Okta dari pribadi nih, ini di antara kalian berdua kunci handphone juga kah? Enggak. Semuanya serba terbuka berarti ya? Iya. Wah, luar biasa. Harusnya kayak gini ya, sahabat Sonora ya. Ekspektasi kita kalau punya pasangan semuanya harus jujur gitu. Bahkan password pun kita juga kalau bisa sama-sama saling tahu. Tapi ada juga beberapa pasangan yang memang gak nyaman untuk hal ini. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, faktanya kan urusan privasi bisa menjadi salah satu sumber permasalahan begitu ya dalam rumah tangga. Ada yang sebagian orang memilih merahasiakan hal tersebut ke pasangan, sebagian lain juga justru berpikir gak ada yang perlu dirahasiakan di antara kita. Mana sih yang lebih baik dari kedua sikap itu sebenarnya? Tergantung kondisi. Jadi kalau ngomong masalah handphone dikunci itu memang sebagian, lah aku gimana tahu handphonenya dikunci. Jadi ada satu perspektif ya, yaitu adalah kalau handphone dikunci berarti ada yang disembunyiin dong. Gitu ya. Pasti pasangan mikirnya kayak gitu. Itu ya. Oke, satu begitu. Itu satu kotak, nanti bisa perspektif kita. Ada perspektif lain berkaitan dengan kepemilikan. Nah, kepemilikan ini perspektifnya adalah ada loh orang-orang itu yang nggak terbiasa punya barang sendiri, jadi dia harus tahu punyanya orang lain gimana. Ada begitu kepo-kepo kan? gitu. Kepo-kepo gitu. Ada juga orang yang terbiasa punya privasi. Nah, ini kembali lagi berkaitan dengan pola asuh lagi di masa kecil. Gitu. Kalau orang sudah terbiasa tertutup, terus harus ada orang lihat, meskipun pasangan kan juga ini kan aku gitu loh. Ibarat handphone itu ibarat tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, kalau udah terbiasa dibukain, dia ya santai aja. Tapi kalau dia terbiasa ditutup, ya kalau begitu ada orang masuk juga siapa lo, meskipun untuk pasangan sendiri. Oh, bisa sampai marah kadangnya seperti bisa itu. Jadi. Bisa jadi. Jadi dua perspektif ini yang terjadi kalau tentang handphone. Oke, tapi memang handphone itu juga ranah pribadi juga ya. Jadi paling tidak kita harus izin dulu lah ya sama pasangan kita, boleh nggak untuk tahu passwordnya, untuk pinjam handphonenya. Kadang juga dipakai sama istrinya, kadang juga dipakai untuk suaminya. Tapi kebanyakan mereka itu mengunci handphonenya dengan memakai password itu adalah kembali ke kepribadian masing-masing ya, Mas Okta ya. Jadi terkait dengan mungkin pola masa lalunya ataupun pola asuhnya seperti salah satu itu. Perspektif begitu. Salah satu perspektifnya seperti itu. Baik, misalkan nih ya, jika pasangan itu tidak ngasih kunci passwordnya begitu, padahal dikunci ataupun di password handphonenya, kita sebagai pasangan tuh perlu berhak tahu nggak sih? Oke, nah ini masih mengutip yang pertanyaan pertama dulu terlebih dahulu. Kadang-kadang kan begini, kita bicara memang tentang kepribadian, kebiasaan juga, gitu ya. Bicara tentang kebiasaan. Ada yang handphone dikunci, begitu kan? Ada yang handphone dikunci itu bisa jadi karena
gini, terbiasa gitu ya, terbiasa dia punya pola lingkungan itu yang agak-agak yang suka usil. Gitu ya, kadang-kadang misalnya entah teman kantor atau teman-teman aktivitas itu kadang-kadang kan kalau kita handphone taruh kemudian dia pinjem kemudian tulisnya aneh-aneh dan ada punya teman-teman circle yang kayak gitu. Nah, karena dia tahu teman-temannya ini asik, tapi teman-temanku ada beberapa yang suka usil kayak begitu. Jadi mau nggak mau harus di password itu cara yang paling aman sebetulnya kan kayak begitu. Nah, bisa juga gini, itu dari situ atau bisa juga dari gini. Aku tuh sebenarnya nggak pernah kunci handphone, tapi ternyata ini kebetulan punya pasangan itu yang sukanya kepo, nggak tahu tentang kepemilikan. Kalau bahasanya tadi kan ada dua pembahasan, salah satunya tentang kepemilikan. Maksudnya dalam artian begini, memang itu kita udah menikah gitu ya, kita udah menikah, udah jadi pasangan, saling terbuka, nggak ada yang ditutupin, tapi tetap yang namanya pribadi, namanya diri itu kan punya privasi. Misalnya contohnya ya dalam artian contohnya deh misalnya baju misalnya kayak begitu gitu ya. Ya udah kita kan masing-masing punya baju. Nah, ketika mau saling minjam itu kan ada beberapa orang nggak pakai minta izin dulu, asal pakai aja. Nah, padahal ternyata dia di rumah dari dulunya kecilnya udah kebiasaan kalau ini barangmu ya barangmu, kamu yang lindungin. Gitu, kamu yang pakai. Ketika ada orang lain yang menggunakan, memang orang lain harus pinjam, harus minta izin dulu. Nah, akhirnya kan dimaknai sebagai ya handphone kan juga barang pribadi. Nah, ketika kamu mau lihat handphone harusnya minta izin. Nah, tapi kan ada juga loh beberapa orang itu yang pasangan itu awalnya handphonenya tuh nggak dikunci. Tapi kemudian dia punya pasangan itu yang suka buka handphonenya. Awalnya sih nggak apa-apa, dia ya udah buka-buka aja, nggak ada apa-apa kan gitu, fine-fine aja. Tapi ketika akhirnya melanggar privasi ini, kemudian handphonenya kalau cuma sekedar dibuka lihat-lihat aja sih nggak apa-apa, tapi kan kadang-kadang ada chat yang belum dibalas misalnya kayak gitu kan bisa jadi loh, ada loh setting diganti sampai segitunya ya. Yes, ada juga yang niatnya baik loh, Mbak. Wallpaper tuh diganti atau foto-foto itu dihapusin. Ini kok foto nggak jelas ya dihapusin. Nah, akhirnya kan sangat ranah pribadinya udah masuk banget dalam kan kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi penyebab akhirnya udah deh mendingan handphone dikunci deh gitu. Walaupun aku nggak ada apa-apa tapi dikunci, kadang-kadang kan bete kan kita tiba-tiba loh ini ngapain fotoku kemana? Yang ini kan bisa jadi loh gitu loh. Walaupun kalau ditanya sama pasangan ngapain kayak gitu ya, menemuin handphonemu baik sih, tapi kan nggak boleh, itu ranahnya kan berbeda. Karena kan handphonenya dia juga. Iya, nah dia yang memutuskan. Ya itu kadang-kadang akhirnya kita juga melihat nggak semuanya kalau dikunci tuh berarti punya rahasia, belum tentu juga. Bisa jadi dia itu sebetulnya punya lingkungan sekitar dia yang sangat meresahkan dia. Gitu ya. Jadi mendingan deh kayak begitu gitu loh. Atau kadang-kadang ada juga yang sebetulnya nggak apa-apa, udah handphone nggak dikunci, awalnya handphone nggak dikunci gitu, ya buka-buka aja, memang nggak ada apa-apa kok. Tapi kemudian akhirnya jadi misalnya lagi ada chat di grup, kadang-kadang kan kita punya berbagai macam grup ya, antara suami istri kan beda-beda ya grupnya kayak gitu. Nah, kemudian masuk dalam grup dibaca, misalnya kayak gitu-gitu ya gitu. Lah ini ngapain? Ternyata kamu nyapain ini ya, kamu begini lah. Yang nggak tahu ujung-ujungnya akhirnya jadi rame gara-gara hal yang nggak. Ya? Iya, nah bisa juga akhirnya udah deh cari amannya. Udah dia dikunci aja kayak gitu-gitu. Karena gini, banyak juga kalau kita ngobrol ketemu dengan teman-teman kayak begitu, ketemu dengan klien-klien, pertanyaannya handphonenya dikunci nggak? Handphonenya pernah lihat handphone pasangan nggak? Pertanyaannya kayak gitu. Ya iyalah, terus ngapain? Iya ternyata ini ya. Akhirnya ada yang marah gara-gara lihat, ada yang terus ini nggak pernah nggak lihat terus ngapain aja gitu loh. Ya cuma tak lihat-lihat aja dia ngechat sama siapa aja. Terus habis itu ya kadang-kadang kepikiran kan kayak begitu kan kayak gitu. Nah, akhirnya saya sendiri coba gitu, bener nggak sih yang dikatakan orang-orang kayak gitu ya. Nah, kebetulan kami handphone tidak dikunci gitu kan. Nah, ketika misalnya suami lagi kamar mandi atau handphone lagi digeletakin deket gitu kan, kita iseng lah, lihatlah kayak gitu. Nah, kemudian gini, ini apa sih yang dirasakan gitu kan, kita mencoba, ternyata bener loh. Kita tuh ada perasaan yang kalau punya handphone pasangan tuh ada perasaan nggak kamu cek gitu. Ada loh perasaan kayak gitu, nggak kamu cek, coba dia dilihat chatnya, dilihat chatnya, ya udah dilihat, ya udah, tapi ada enggak ngapain juga. Akhirnya kita yang punya batasan diri gitu ya. Nah, ketika saya pernah melakukan kayak begitu, terus kemudian saya lihat handphonenya dia, terus kemudian saya ngecek buka-buka IG-nya dia, saya bilang, kelar gitu, aku tadi handphonenya handphonenya aku pinjem, ngapain?
apa ya, aku buka IG-mu itu kan beda soalnya, berandamu sama berandaku itu berbeda. Jadi kayaknya asik, jadi aku malah ngeliatin terus habis gitu ada chat, udah biarin aja, ngapain aku ngurusin chatmu, ngapain urusin gini, aku seru aja lihat dari apa namanya beranda yang berbeda. Ya tapi cerita gitu loh, tapi cerita, dan dia ternyata ya nggak apa-apa. Sama halnya juga ketika dia buka handphone, lihat handphonenya ya udah gitu. Ya jadi akhirnya kan kita tahu batasannya. Oh ya ini privasinya tuh sampai di mana sih kayak gitu. Wah, ini buat pengakuan nih ternyata Kak Nindi iya hari dong. ini ya sama Sonora. Jadi biar pendengar juga oh ternyata sama aja kan itu. Ya iya dong. Kita juga boleh kalau ketika boleh buka, apakah boleh sih? Boleh, tapi ya tetap aja kita harus tahu pasangan kita. Dalam artian batasannya begini. Oh, ketika pasanganku itu sangat menghargai privasi gitu ya. Kalau kamu mau pinjam sesuatu, kamu harus minta izin dulu sebelum pinjem, misalnya kayak gitu. Ya Anda harus kenalin itu. Jangan dilanggar, jangan dibalik gitu loh. Jangan lebih baik minta maaf dulu daripada minta izin, jangan. Harus itu minta izin dulu baru minta maaf, itu gitu merusak ya. kepercayaan. Tapi ketika apa namanya Anda tahu pasangan Anda, ya udah buka-buka aja nggak apa-apa, misalnya kayak begitu. Tapi ntar kalau ini ya, kalau chat-chat ada chat-chat apa namanya jangan dibales, misalnya kayak begitu. Ya udah kan kita tahu ininya apa namanya tahu masing-masing ya peraturannya di mana, ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi dibuat komitmen masing-masing Iya, lah ya. balik Ketika lagi. buka handphone, misalkan ada chat masuk, jangan dibalas dulu ya, Iya. tunggu saya aja, misalkan kayak gitu. Ya kita harus ngehargain itu gitu. Betul, Jadi kayak betul. gitu akhirnya ya asik aja gitu. Bukan berarti mungkin suami istri semuanya juga dipakai bersama kayak gitu. Harus ada batasan-batasannya tersendiri Yes, seperti itu. Baik. Dan itu ya ternyata sahabat Sonora, dampak baiknya ataupun dampak buruknya mungkin Anda bisa tahu sendirilah sahabat Sonora ya, ketika handphone pasangan ataupun handphone Anda mungkin tidak di-password, ataukah Anda mungkin di-password. Karena kan pada dasarnya wanita itu pasti untuk rasa keponya itu tinggi ya Kak Nindit ya, untuk mengecek handphone pasangannya di dekatnya. Nah beda lagi kalau misalkan pas LDR, ini bakal susah. Pasti akan susah lagi kalau misalkan pasangannya tidak mau berbagi password juga, terutama mungkin media sosialnya. Ini yang agak susah nih. Nah melihat dari keterbukaan dan kejujuran ini kan sekali lagi menjadi kunci keberhasilan rumah tangga ya Kak Nindit dan juga Mas Okta. Lantas bagaimana dengan batasan privasi suami istri? Perlukah di awal pernikahan pasangan suami istri ini membuat sebuah komitmen, mana batasan yang menjadi ranah privasi dan mana batasan yang menjadi ranah pasutri seperti itu? Dan atau idealnya haruskah semua pasangan bersikap seterbuka mungkin? Ya speknya disepakati ya, karena setiap orang punya batasan yang berbeda-beda, termasuk berkaitan sama handphone dikunci tadi. Ketika tadi dari perspektif kepemilikan, nah juga dari perspektif tentang kebohongan atau hal yang disembunyikan. Nah balik seperti dalam buku Berbohong Belum Tentu Bohong. Jadi gini, kadang-kadang ada orang-orang yang memang sengaja sedang menyembunyikan sesuatu. Oke, menyembunyikan ini bisa hal baik, bisa hal jelek. Oke, yang hal jelek ya aku lagi ada deket sama cewek lain lah. Anggap saya itu hal jelek ya. Jadi pantas dong sembunyiin. Oke. Nah, tapi ini satu, jika ini yang terjadi adalah kenapa sampai tertarik dengan perempuan lain? Ada apa dengan pasangannya? Apakah kekurangan dan kelebihannya sudah terkomunikasikan? Satu, itu kan jadi bahan-bahan introspeksinya. Yang kedua, jika menyembunyikan hal yang buruk, hal yang baik. Hal baik. Nah, kenapa sih hal baik aja kok sampai disembunyiin? Sebenarnya pasangan juga introspeksi. Jangan-jangan pasangan ini belum siap untuk menerima informasi hal yang itu meskipun baik. Contoh, ada orang itu yang chattingan, ini saya lihat di IG bagus sekali nih, apa namanya itu, reelsnya bagus sekali. Jadi ada di mobil gitu, suami itu chatting, terus istrinya mau lihat disembunyiin. Ditutup gitu ya? Ditutup. Pengalaman aku juga kayak gitu. Agak-agak gini ya badannya ya. Kenapa sih badannya berubah kayak gitu. Begitu. Tambah kepo ya. Begitu yang perempuan ini bisa lebih detail lagi, lebih lihat lagi. Kayaknya nama cewek deh. Nah, kenapa sih kok kamu nyembunyiin, kamu lagi chatting sama siapa itu cewek, kenapa sih kamu sembunyiin? Padahal kan cuma temen. Nah, si cowok bilang gitu, kalau kamu siap, tak tunjukin ini cewek, tak tunjukin apa chattinganku. Kalau kamu siap, tak tunjukin. Tapi kalau kamu belum siap, mendingan nggak usah. Karena ada pekerjaan-pekerjaan tertentu itu yang hubungannya sama lawan jenis. Ada pola bahasa yang mungkin orang awam bilang genit ya. Tapi kalau misalnya saya sedang mendekati atau saya punya klien yang kosakata dia genit,
Lu mau nggak mau kan saya harus komunikasi pakai bahasa dia. Biar nyambung kan? Biar nyambung, bukan berarti saya genit. Nah, kalau kamu siap, oke. Kalau kamu belum siap, nggak usah, sembunyiin aja. Nah, ini justru menjadi bahan introspeksi masing-masing. Nah, Bandun, sehingga kalau berkaitan ini itu ditutup atau enggak juga bikinlah komitmen. Karena berkaitan dengan kondisi pekerjaan, kepribadian masing-masing, kebiasaan masa lalu. Nah, itu juga berkaitan dengan kepemilikan sangat kuat sekali. Ada orang-orang itu yang saya ingat, saya punya teman SMA itu prinsipnya gini, wekmu. Kecuali duduk pacarmu gak? Kayak duitmu duitku ya gitu ya. Gitu. Jadi saya punya teman-teman SMA itu yang dia kalau main ke rumah temennya, meskipun sama-sama cowok ya, itu segala yang di kamar si temennya itu adalah juga boleh dipakai, dinikmati oleh temennya. Oh, termasuk handphone berarti? Termasuk handphone juga. Bisa jadi saat ya? itu belum. Saat itu belum. Nah, tapi semuanya jadi akhirnya nggak ada privasi. Nah, ini saya nggak paham. Gini, saya bayangkan cuma waktu kecil gimana ya dia kok sampai punya pola pikir begitu. Nah, semakin besar semakin bagaimana dengan handphone? Jangan-jangan akhirnya handphoneku, berarti handphonemu juga handphoneku juga. Berarti aku boleh dong. Karena sudah kebiasaan. Nah, oleh sebab itu sebagai edukasi dan komitmen bersama disepakatin di awal. Aku tuh nggak suka kalau kamu buka-buka handphoneku. Kamu boleh buka handphoneku, tapi bilang dulu ya. Kalau misalnya ada hal buruk dalam handphoneku, contoh memorinya sudah penuh, kebanyakan foto di WA itu nggak dihapus. Nah, kamu tahu dan kamu bermaksud baik untuk menghapus, tapi kamu bilang dulu ya. Atau kasih tahu ke pasangannya, memori udah penuh nih, dihapus. Gitu. Siapa tahu itu adalah fotonya penting. Iya. Kadang kan kayak gitu Bagi si pasangan nggak penting, tapi bagi yang punya penting. Tapi ada juga pasangan yang memang nggak mau ngomong gitu, Mas Okta. Misalkan kayak gini, aku nggak suka kamu buka-buka handphone aku, tapi nggak ngasih tahu alasannya. Ya pokoknya nggak suka. Nah, kalau kayak gitu gimana dong? Berarti pendekatannya kurang gitu ya? Kan nyebelin banget kan? Itu perlu, kalau itu nanti tergantung cara berkomunikasinya. Jadi kalau ketemu dengan ya aku pokoknya suka aja, aku nggak suka aja, tarik mundur. Apakah ini kan berkaitan sama handphone? Oke, kamu suka buka, aku nggak suka, kamu buka, kenapa nggak suka? Apakah terhadap hal lain juga gitu? Apakah dengan orang lain juga gitu? Oke, kan ada pola kan? Oh, ini handphonenya dia nggak suka. Bagaimana dengan dia? Mungkin dulu kamu punya sepeda, pinjam temanmu enggak? Nah, misalnya begitu kan. Nah, jika ada pola yang sama, oke, berarti dia sejak kecil punya kebiasaan begitu. Dan bisa jadi sama orang tuanya ya nggak diingatkan, akhirnya tertanam yang bener tuh gitu. Wis pokoknya bilang aku ya pokoknya nggak suka aja, selesai. Tanpa ngasih tahu alasannya. Padahal pasti ada alasannya. Nah, tinggal pendekatannya sehingga kita tahu. Ya aku sudah pengen tahu. Aku sudah dari dulu tuh nggak pernah loh aku nyembunyiin. Bapakku, ibuku selalu cerita padaku misalnya begitu. Oke. Itu dulu ya, aku beda ya. Karena kan tiap keluarga masing-masing kan untuk mendidik anaknya karakternya kan itu pasti berbeda-beda ya. Betul. Dan pasangan pasti yang keluarganya yang cewek mungkin lebih terbuka, kemudian yang cowok ini lebih tertutup. Nah, bisa jadi di ceweknya ini yang harus mengerti begitu ya. Sama-sama juga ya, cowoknya juga. Sama-sama. Akhirnya ketemu keselarasan. Loh, kalau aku nggak boleh buka handphonemu, terus aku bisa tahu kamu gimana? Kamu ayo, akhirnya kan ketemu enaknya jalan tengahnya gimana? Ya akhirnya gini, kalau kamu pengen tahu aku nggak usah pakai handphoneku, ngobrol aja, lo kan bisa jadi. Itu banyak cara juga. Yang nanti penting kalau aku ngobrol nanti kamu marah. Emang aku pernah marah? Kamu cerita sesuatu. Kadang-kadang ada orang yang overthinking dulu, nggak pernah marah, tapi nanti kamu marah. Kapan marahnya? Tapi biasanya cewek kayak gitu sih, Mas Okta. Banyak overthinkingnya seperti itu. Nah, kalau misalkan boleh nggak sih hal-hal yang tidak mempengaruhi kualitas hubungan atau pernikahan begitu ya, tidak diberitahukan ke pasangan, misalkan tentang aib ataupun permasalahan keluarga besar begitu, sampai bikin grup WhatsApp dan juga berantem di grup sana, boleh nggak sih kita nggak beritahu ke pasangan? Kenapa kok nggak diberitahu? Ya mungkin ini adalah keluarga aku, misalkan seperti itu kan ada ya pasangan kita simulasi ya. Misalnya, anggap aja Mbak Vina tadi itu menyembunyikan aib pada pasangannya. Ini kan keluarga besarnya Mbak Vina gitu ya. Suatu saat terjadi sesuatu pada Mbak Vina, masalah yang lebih besar lagi gara-gara itu, yang harus akhirnya berdampak pada pasangan, rumah tangga. Misalnya tiba-tiba ada orang datang. Nah, suami nemuin, Anda siapa? Padahal ada urusannya dengan Mbak Vina.
Kira-kira gimana perasaan pasangan Anda nantinya? Sakit pasti. Iya. Ya. Kok nggak cerita sih kamu? Tahu gitu dari awal kan aku bisa bantuin. Oke. Jadi masalah keluarga besar pun, meskipun lagi berantem, permasalahannya aib kayak gimana pun, tetap harus diceritain ke pasangan juga di situ. Lebih baik begitu. Lebih baik seperti itu ya. Oke, ternyata seperti itu sahabat Sonora. Nah, kapan sih hal itu bisa dikomunikasikan ke pasangan untuk hal ini? Apakah memang sebelum menikah, ketika pas pacaran begitu, ataukah ketika pas sudah menikah? Kalau kita bicara idealnya ya kesepakatan mereka berdua nyamannya kapan? Gitu ya. Ketika kembali ketika begini, ketika di awal-awal pacaran enggak deh, kita kan masih ini belum, kalau bahasanya kan kalau kita pacaran kan belum tentu, misalnya kayak gitu ya, belum tentu ke depannya bagaimana. Oke, boleh. Kita nggak jadi masalah gitu. Selama keduanya ini berkesadaran untuk sama-sama paham, sama-sama tahu, sama-sama disebutkan juga alasannya gitu ya. Nah, ketika di awal-awal menikah mereka belum bisa seperti, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi mereka akhirnya yang tahu sendiri gitu loh, yang bikin peraturan sendiri yang mereka sendiri gitu loh. Dan itu misalnya gini, oke deh kita ini deh mulai misalnya handphone itu kita nggak boleh saling tahu, misalnya kayak begitu. Mau bikin peraturan kayak gitu, lo nggak apa-apa. Kan Anda yang menjalanin sendiri gitu kan. Yang nggak boleh itu ketika Anda merecokin orang lain. Anda membawa peraturan Anda ke orang lain, itu yang nggak boleh gitu kan ya. Nah, ketika kemudian berjalan, udah deh kita sendiri-sendiri gitu ya, nggak boleh saling tahu gitu. Nah, ketika Anda berjalan begitu, terus kemudian Anda merasakan ada yang nggak pas ya, kayaknya kok handphone kok kita nggak mau pegang handphonenya aja nggak bisa gitu. Kadang-kadang kan misal kita butuh sesuatu, handphoneku lagi di atas nih atau lagi di kamar, misalnya butuh pinjem dong buat foto aja misalnya loh ya, atau buat telepon misalnya kayak begitu, butuh urgent. Tapi ketika kita punya batasan kayak gitu kan jadinya nggak bisa nih, aku harus ngambil handphoneku sendiri dan sebagainya. Nah, ketika Anda merasa nggak nyaman ya Anda boleh ubah peraturan-peraturan tersebut gitu loh. Tapi yang jelas itu tadi Anda harus kenalin dulu. Ketika handphone ini handphone ini boleh saling terbuka gitu ya. Terus kita boleh tanya batasannya sampai di mana, gitu loh. Terbuka ini apakah terbuka semuanya? Jadi Anda bebas menggunakan handphonenya gitu ya. Atau Anda boleh buka-buka, baca-baca boleh, tapi nggak boleh bales chatnya misalnya gitu. Atau nggak boleh hapus-hapus gitu ya. Apapun yang ada di situ nggak boleh dihapus. Ketika Anda merasa yang ini kok penuh sih, nggak pas nih, Anda sampaikan. Jadi yang bertanggung jawab menghapus yang punya, misalnya kayak begitu ya gitu. Nah, batasannya sampai di mana, bolehnya itu sampai di mana, nggak bolehnya sampai di mana, itu juga perlu diobrolkan ya. Memang enaknya sih, idealnya sih di awal, begitu kan ya. Enaknya di awal kita ngobrol begitu. Jadi ya, bukan bukan di tengah-tengah begitu ya. Nanti kan akhirnya kita kebiasa gini, ketika kita bicara di awal pernikahan saja itu kan kita juga butuh proses. Karena di mana sebelum menikah kan kita punya kehidupan pribadi ya. Punya kehidupan pribadi sendiri, dan kemudian tiba-tiba menikah harus kita bikin peraturan sendiri ya, peraturan baru yang dimana sangat mungkin bertentangan dengan kehidupan lama kita. Kan butuh proses untuk membiasakan begitu loh. Nah, kalau di tengah-tengah pernikahan misalnya kayak gitu kita bikin, kan tambah lama ya prosesnya. Aku juga mau cerita nih Kak Nini, ini juga pengalaman pribadi Vina sendiri sih. Waktu itu memang sedang relationship begitu ya, LDR sama pasangan begitu. Kemudian sempat tuker-tukeran Instagram. Jadi aku tahu nih Instagramnya seperti ini. Ternyata yang di follow cuma satu orang aja, dan itu satu temannya aja. Sama ada beberapa follow lain mungkin dari instansi kantornya seperti itu. Nah, suatu ketika nggak sengaja nih pengen kepo, kok makin lama kok makin dikit aja sih, kok nggak ada yang di follow semua kayak gitu. Apakah memang benar-benar private banget begitu Instagram dia. Terus kemudian ada satu akun dan itu fotonya dia juga gitu loh. Aneh dong loh, kenapa kok bikin lagi ya? Wajar dong aku sebagai pasangan tanya, kenapa kamu bikin lagi gitu. Dia ngakunya bukan saya kayak gitu, itu orang lain, dia bilangnya seperti itu gitu kan. Tapi kenapa ketika aku pas ibaratnya terciduk ya, dia terciduk ketika aku tahu dia bikin Instagram lagi setelah aku tahu dia bikin itu. Terus besoknya aku diblokir dong. Di Instagramnya yang aku nggak follow itu. Aku kan punya ada Instagram lain begitu dengan nama akun yang lain. Terus aku coba deh cek dia, oh ternyata
aku diblokir nih, karena kan aku nggak bisa pakai Instagramku yang akun yang A kayak gitu kan, tapi akun yang B ternyata udah ketemu. Kemudian ketika aku lihat di akun yang B ini, ternyata dia nggak follow sama siapapun, tapi fotonya dia udah banyak di situ dan dia tetap aja nggak mau klarifikasi, nggak mau ngaku, tapi berganti-ganti itu tuh pakai foto dia seperti itu kan, nggak mungkin orang lain juga ngapain kayak gitu kan, maksudnya buru-buru pakai foto dia terus bikin akun Instagram ngaku-ngaku dia seperti itu kan, dia kan juga bukan yang artis yang heboh yang familiar seperti itu. Nah kalau kasusnya kayak gitu gimana, dia tetap nggak ngaku? Itu nanti hubungannya dengan kepribadian. Oke. Kenapa sih kok nggak tertarik untuk berbagi Berbagi dengan gitu calon ya. pasangan satu, atau dia punya alter ego yang nggak bisa disatukan. Alter ego itu adalah Seperti sisi apa diri tuh? lain kita yang lain. Oke. Misalnya Mbak Vina bisa bayangkan saya ini begini, terus tiba-tiba saya itu suka masak. Saya bisa masak dan seperti chef. Dan itu kayak okta yang berbeda. Sisi lain ya. Nah, itu. Nah, itu ada yang masih bisa menyatu, ada yang benar-benar pisah. Nah, jadi benar-benar disembunyiin alter, ada yang bisa begitu. Jadi memang pendek kata, jika memang untuk apakah dia jujur atau enggak kita nggak bisa tahu. Tapi pasti ada sesuatu kenapa kok begitu. Pasti ada alasannya. Ada alasannya. Oke. Dan semakin mendekat, misalnya anggap aja Mbak Vina semakin dekat sampai misalnya ya sampai akan menikah misalnya. Kalau sampai belum terbuka ya berarti ada sesuatu, bukan tentang kebohongan pada pasangan, tapi tentang kepribadian hidupnya dia. Oke. Itu. Tapi nggak salah kan, maksudnya kita sebagai pasangan maksudnya cari tahu, tanya, tapi Ya, dia nggak tetap nggak apa-apa. mau terbuka. Jadi ya sudah deh, aku stop aja deh mau tanya di sini, karena mau sekeras apapun aku berusaha juga nggak akan dikasih tahu sama dia. Ya bisa seperti jadi itu. juga belum siap ngasih tahu aja gitu ya. Belum siap juga Belum siap seperti kasih ini tahu sahabat ya. sonora. Mungkin Anda punya pengalaman yang sama seperti itu sahabat sonora. Kok rasanya handphone pasangan kok dikunci, di password ada apa ya? Nah, Anda punya pengalaman yang mungkin feeling gak enak begitu dengan pasangan karena memang dikunci handphonenya, silakan Anda berbagi aja, mau tanya-tanya aja sahabat sonora di WhatsApp 0811 304 9800, telepon 7327102 dan juga YouTube di Sonora Surabaya untuk tinggalkan live chat. Bisa juga Anda kirimkan pertanyaan juga melalui Instagram @sonora_surabaya dan Facebook 98,0 Sonora Surabaya dan Instagram di Kata Okta Kartika. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.